Sebuah kapal perang besar melaju pelan di atas permukaan laut yang bergelombang. Di dalam kabin kendali, awak kapal sedang memantau instrumen dengan saksama. Kapal itu adalah USS Missouri. Kepala polisi Casey berjalan mengelilingi kapal, mengawasi segala aktivitas di sekitarnya. Di kabin kapten, seorang marinir masuk dan melaporkan bahwa kepala Casey sudah datang. Kapten menyambutnya dengan ramah sambil bertanya kenapa dia tidak memakai seragam putihnya seperti biasa. Lalu kapten bercanda, bilang kalau dia punya sebanyak pita yang Casey pakai, dia pasti tidur sambil memakainya. Komandan Krill langsung menyela pembicaraan itu. Krill mengingatkan bahwa saat ini bukan waktu yang tepat untuk bercanda. Casey mengangguk setuju dan menjelaskan bahwa ia sedang menyiapkan 50 galon sup untuk perayaan ulang tahun kapten yang sebentar lagi. I don't think that's a good idea, sir. Sorry looking sailor. So you know how I feel about ceremonies. I thought maybe. Kapten pun mengizinkannya pergi, tapi berpesan agar Casey tidak kembali sebelum pesta selesai. Begitu Casey meninggalkan ruangan, Komandan Krill bertanya pada kapten kenapa kapten begitu mentolerir tingkah laku Casey, meski pria itu memang jago memasak. Kapten hanya mengangkat bahu dan menjawab bahwa kapten sendiri tidak tahu, lalu menyarankan Krill untuk membiarkan Casey saja. Sementara itu, di layar televisi muncul laporan berita yang menyebutkan bahwa Presiden Bush akan datang mengunjungi USS Missouri. Kunjungan itu untuk memberikan penghormatan terakhir sebelum kapal dinonaktifkan dan melakukan perjalanan terakhir menuju San Francisco, di mana semua senjatanya akan dilucuti untuk selamanya. Suasana terasa berat. Mereka akan menghadapi masa sulit yang tak terhindarkan. Semoga Tuhan memberi kekuatan. Di dapur, suasana jauh lebih ringan. Casey dan kru masaknya sedang tertawa sambil menyiapkan makanan. Beberapa pelaut yang sedang bergosip bilang bahwa sebenarnya Komandan Krill tidak sepenuhnya memegang kendali kapal karena setiap pendaratan helikopter harus disetujui langsung oleh kapten. Ada yang bercanda bahwa kapten pasti tidak akan menyetujui kejutan yang kapten siapkan sendiri untuk pestanya, dan kejutan itu konon melibatkan seorang model majalah. Tak lama kemudian, seorang marinir mendekati Krill dan mengingatkan bahwa membatalkan patroli keliling bisa membuat senjata nuklir di kapal jadi kurang aman. Namun Krill mengabaikan peringatan itu dan tetap memerintahkan agar perintah pembatalan dilaksanakan. Di dapur, beberapa marinir datang menyela obrolan para juru masak. Mereka mengumumkan bahwa makanan spesial untuk kapten akan diterbangkan langsung dari Hawaii sebagai bagian dari perayaan ulang tahun. Semua kru diminta berkumpul di dek utama sebelum helikopter tiba. Casey menolak permintaan itu dengan tegas. Casey mengatakan bahwa Hilon yang memasak untuk kapten, dan siapapun yang punya masalah harus bicara langsung dengannya. Saat diberitahu bahwa ini adalah kejutan, Casey hanya menjawab datar bahwa baik dirinya maupun kapten tidak suka kejutan. This galley will be cleared prior to the Hilo's arrival. This is a surprise. Captain don't like surprises and neither do I. Para marinir akhirnya pergi. Salah satu juru masak lain lalu mendekati Casey dan bilang bahwa Casey sedang mencari masalah. Casey malah mengejek mereka, berpura-pura ketakutan sambil berkata, ada rasa takut yang sangat dalam di dalam diriku saat memikirkan Tuan Krill. Sementara itu, di kamarnya, Kapten memanggil Komandan Krill untuk menjelaskan soal pendaratan helikopter tanpa izin. Krill mengklaim bahwa itu semua bagian dari kejutan ulang tahun yang diatur oleh Laksamana Bates. Admiral Bates wanted to thank you and the... Bates, I see. Since the Admiral wants to... Kapten pun dengan berat hati menyetujuinya. Tak lama kemudian, saat helikopter mulai mendekat, Krill menerobos masuk ke dapur. Krill memerintahkan semua juru masak untuk naik ke atas, kecuali Casey. Everyone else, go. Now. Krill lalu menghina Casey dan melontarkan komentar kasar tentang dirinya dan kapten. Casey tidak terima dan mendorongnya. Para marinir memperingatkan Casey agar tidak memukul perwira, tapi Casey tetap memukul Krill. Krill langsung menuntut agar Casey dimasukkan ke sel tahanan. Namun karena itu butuh persetujuan kapten, akhirnya Krill malah mengurung Casey di dalam freezer daging. Setelah itu, Krill mendekati seorang marinir muda bernama prajurit Ness dan memberitahunya bahwa Casey adalah orang berbahaya, seorang gila yang membenci Amerika dan harus ditembak jika mencoba melarikan diri. Let's go. Di luar, helikopter akhirnya tiba. Di dalamnya ada William Stranix dan seorang wanita bernama Jordan Tate beserta beberapa orang lainnya. William tersenyum lebar sambil berkata bahwa William suka ide pesta di tengah laut. Jordan hanya berharap Jordan tidak mabuk laut. Helikopter mendarat dengan mulus, dan kru kapal bersorak saat Jordan keluar. Krill langsung menyambut mereka dan mengantar para tamu masuk ke dalam kapal. Krill memperkenalkan Jordan sebagai calon pasangan kapten malam itu. Krill lalu memperingatkan Jordan agar mengabaikan perhatian yang kurang sopan dari para kru, dan mengantarnya ke ruang ganti untuk berganti pakaian.
Krill juga menyuruh William untuk mengatur band. Music is my life. You over there. Over here? Krill memberikan pil kepada Jordan untuk mengatasi mabuk perjalanan, lalu membiarkannya berganti pakaian pesta. Di dapur, Casey yang masih terjebak di freezer berteriak memanggil Nash, memintanya mengeluarkan pie dari oven. Jordan pergi ke ruang makan dan menelan pil yang diberikan Krill. Di lantai atas, perayaan mulai berlangsung dan William tampil dengan bandnya. Nash mengatakan Nash mendapat perintah untuk tidak berbicara dengan Casey. Casey, yang sedang berusaha membebaskan diri, memperingatkan Nash bahwa membiarkannya tetap di dalam freezer bisa mendatangkan masalah besar dan sebaiknya Nash melapor ke kapten. Sementara itu, para pelayan bergerak di ruang mesin sambil membawa makanan. Krill muncul dengan pakaian wanita, membuat para tamu tertawa. Krill mengumumkan bahwa Krill akan memanggil kapten. Seorang juru masak bertanya di mana Casey, dan akhirnya tahu bahwa ia dikurung di dapur. Nash melaporkan ada asap di suatu tempat, sementara Casey terus berteriak meminta pai-pai itu dikeluarkan. Krill masuk ke kabin kapten dan mengumumkan bahwa Krill adalah pasangan kencan kapten malam itu. Captain? Yeah, send him in. Really? Selama pesta berlangsung, William bertanya siapa yang memiliki pangkat tertinggi di ruangan itu. Perwira operasi, orang ketiga dalam komando, berdiri. Tiba-tiba William menembaknya. Kekacauan langsung meletus. Semakin banyak orang mengambil senjata. Krill menembak kapten dan marinir yang menjaganya. Di ruang mesin, para pelaut diserang, diseret, dan ditembak jika mereka melawan. William berteriak kepada para penyerangnya bahwa mereka akan membunuh siapapun yang melawan, termasuk orang di sampingnya. 4 minutes ahead of schedule. Mother goose. The quails. Para kru kapal akhirnya dipaksa masuk ke dalam sebuah kompartemen besar yang kosong, lalu pintunya disegel rapat. Di luar kabin kapten, semua penjaga sudah tewas atau ditangkap. Di dalam ruangan, Krill sedang menggeledah catatan pribadi sang kapten. Krill membacanya dengan suara keras, termasuk bagian di mana kapten menyebutnya tidak stabil dan merekomendasikan agar Krill menjalani tes psikologis. Dengan nada mengejek, Krill bertanya kepada William, apakah Krill terlihat seperti orang gila. William menjawab dengan santai bahwa Krill terlihat baik-baik saja. I've had to put up with. I recommend that he be given a psychological... Do I look like I need a psychological... Not at all. Sementara itu, para pembajak berhasil menyerbu jembatan dan ruang perencanaan, lalu mengambil alih kendali penuh kapal. William menyerahkan sebuah disket kepada seorang pria bernama Pete dan memerintahkan agar Pete melindunginya dengan nyawanya. Mereka juga memastikan bahwa semua awak kapal sudah dikurung di ruang haluan, sementara beberapa pelaut lainnya ditahan di tempat berbeda. William lalu memerintahkan Pete untuk mengaktifkan kembali sistem senjata kapal, dan secara resmi menyatakan Krill sebagai kapten baru. Systems. Okay, we control crypto, Or they're caught in non-essential... Krill. Di dapur, prajurit Nash mulai curiga melihat Casey yang kelihatannya sedang merencanakan sesuatu. Casey hanya bilang Casey kedinginan sekali dan menyuruh Nash menghubungi anjungan. Nash pun menelepon dan melaporkan bahwa Nash mendengar suara tembakan. Krill menjawab dengan tenang bahwa itu hanya suara kembang api dari pesta. William menyuruh Krill untuk meyakinkan Nash bahwa bantuan sedang dalam perjalanan. Krill menjelaskan bahwa Casey hanyalah seorang juru masak biasa. Tanpa peduli peringatan Krill agar mengirim lebih banyak orang, William langsung mengirim 2 tentara bayaran untuk membunuh mereka. Perhaps. Nash kembali memberitahu Casey bahwa suara itu hanya kembang api. Casey menyebutnya idiot dan mendesak agar Nash segera membebaskannya supaya Casey bisa memeriksa sendiri. Namun Nash menolak dan menyuruh Casey diam saja. Tak lama kemudian 2 pria bersenjata tiba. Mereka merebut senjata Nash, menanyakan keberadaan Koki, lalu menembaknya. Setelah itu mereka membuka freezer dan mulai menembak ke dalamnya. Tiba-tiba Casey keluar dengan cepat, mengejutkan keduanya, lalu mengunci mereka di dalam freezer. Begitu berhasil keluar, Casey mematikan lampu dapur. Ketika kedua tentara bayaran itu bergerak dalam kegelapan, Casey melempar pisau dan membunuh salah satunya, lalu segera menghabisi yang lainnya. Casey mengambil senjata mereka dan mulai memasang jebakan, termasuk memasukkan sesuatu ke dalam microwave dan menyalakannya. Di bagian lain kapal, para pembajak mendeteksi pesawat F-18 yang mendekat untuk menyelidiki situasi. Dari ruang perencanaan, mereka langsung membidik dan menembak jatuh pesawat itu, lalu merayakan keberhasilan mereka. Casey yang sedang bergerak menyusuri kapal menemukan tubuh kapten tergeletak. Dengan perasaan hancur, Casey menutupi tubuh itu dengan hormat menggunakan seragam dinas kapten. Sementara itu, di luar kapal,
Laksamana Bates menghubungi CIA dan meminta bantuan analis bernama Tom Breaker. Mereka berhasil menghubungi William melalui radio. William langsung mengancam akan membunuh semua sandera dan meluncurkan rudal Tomahawk jika ada pihak yang mendekat dalam radius 100 mil. William bahkan membacakan kode peluncuran untuk membuktikan bahwa William benar-benar menguasai kapal. Bates bertanya mengapa William melakukan semua ini. William kemudian menjelaskan bahwa 6 bulan lalu, Breaker telah membatalkan operasi Cleopatra. Topsoil. Governments will fall, anarchies will reign. Setelah itu, 2 orang dari Langley mencoba membatalkan operasinya. William lalu mengirim jari telunjuk kanan setiap sandera melalui pos kepada Breaker. Breaker berusaha menenangkan situasi, tapi William terus bicara tentang rencananya melakukan revolusi dengan menghancurkan sistem yang ada sekarang. Look, Bill, if this is about reliving the A revolution gets its name by always coming back. Kembali ke kapal, William memerintahkan Pete untuk meluncurkan rudal. Getaran kuat terasa saat rudal itu dilepas, dan tak lama kemudian rudal tersebut mengenai sasaran. Di Washington, Laksamana Bates langsung sadar bahwa William baru saja menghancurkan relay satelit mereka. Mereka segera menelpon Gedung Putih untuk membangunkan presiden. Di bawah dek, para pembajak sedang merobek balok-balok struktur kapal dan menyeretnya ke laut. Casey mengamati semuanya dari balik reruntuhan. Casey bergerak menuju dek tiang dan menemukan beberapa pelaut serta marinir yang sudah tewas. Kue ulang tahun berukuran besar tergeletak terabaikan di sana. Musik pesta masih terdengar, dan Jordan muncul sambil menari. Casey langsung menyuruh musik dimatikan, lalu menyeret Jordan ke ruangan terdekat. Jordan menangis terseduh-seduh sambil bertanya tentang semua jenazah yang dilihatnya. Jordan juga bertanya siapa Casey sebenarnya. Casey menjelaskan bahwa dirinya hanya seorang juru masak. Jordan bercerita bahwa ia adalah model pakaian renang yang datang untuk sesi foto. Jordan sempat minum obat mual dan kemungkinan tertidur saat serangan terjadi. Saat Casey bertanya berapa banyak orang yang datang dengan helikopter, Jordan menjawab bahwa helikopter itu penuh sesak. Jordan bertanya apakah Casey anggota pasukan khusus. Casey hanya tersenyum tipis dan bilang Casey memang juru masak, tapi mengakui bahwa situasi mereka mungkin akan sulit. Di pusat komando, para perwira melaporkan persenjataan yang masih tersisa kepada Laksamana Bates, termasuk 8 rudal Tomahawk berhulu ledak nuklir. Bates lalu bertanya kepada kontaknya di CIA tentang latar belakang William. Sumber itu menjelaskan bahwa William pernah didanai untuk misi rahasia menenggelamkan kapal selam nuklir Korea Utara. Dulu ia dianggap berguna karena keberaniannya, tapi kemudian berubah menjadi ancaman yang tak terkendali dan berhasil lolos dari upaya penangkapan. Positive he sunk it. Positive. Excuse me, Di atas kapal, William sedang mengatur pertemuan dengan sebuah kapal selam. Salah satu anak buahnya melaporkan bahwa 2 rekannya hilang. Krill langsung mengingatkan bahwa Krill sudah memperingatkan agar mengirim lebih banyak orang. Casey menyembunyikan Jordan di dalam loker dan memintanya tetap diam. Jordan memohon agar boleh ikut, tapi Casey bilang Jordan harus tetap tak terlihat. Casey berjanji akan melindunginya jika terjadi sesuatu. Tak lama kemudian, William dan Krill tiba di dapur kapal dengan wajah penuh amarah. William menyimpulkan bahwa ada seorang profesional yang telah menangani anak buahnya. Krill mencoba menganggap Casey hanya orang bodoh, tapi William tidak yakin. Battleship if it wasn't for me. Fucking knives. Tiba-tiba, microwave yang ditinggalkan menyala meledak. Krill bingung dengan ledakan itu, tapi William langsung tahu ini ulah Casey. Ledakan tersebut membuktikan bahwa Casey bukan lawan sembarangan. William meminta agar berkas Casey segera diambil. Sementara itu, Laksamana Bates dan timnya sedang merencanakan langkah selanjutnya. Mereka akan mencoba mengirim tim SEAL terlebih dulu untuk menonaktifkan radar dan senjata kapal. Jika gagal, mereka akan melancarkan serangan udara untuk menghancurkan Missouri. Krill menemukan bahwa berkas Casey tidak ada di bagian kepegawaian biasa, melainkan di lemari pribadi kapten. Saat membacanya, wajahnya berubah. Berkas itu menunjukkan bahwa Casey adalah mantan anggota ex-SEAL dengan berbagai penghargaan di bidang bahan peledak, senjata, dan pertempuran jarak dekat. Saat Krill sedang membaca, seorang pria datang dan melaporkan bahwa 2 orang lagi dari pasukan William hilang. William langsung marah besar kepada Krill karena tidak memeriksa berkas itu sejak awal. Di tempat lain, Jordan mengeluh karena harus membawa perlengkapan yang cukup berat. Casey menjawab bahwa Casey akan membawanya sendiri jika Jordan mau ikut membunuh siapapun yang menghalangi jalan mereka. Lalu ia berjanji akan segera kembali dan menyelinap pergi. Casey kemudian melumpuhkan seorang penjaga dan mencuri beberapa peralatan. Casey meluncurkan sekoci penyelamat dan memasang antena parabola kecil di sana. Sementara anak buah William sibuk melakukan pengelasan dan memasang tali temali di kapal. Dengan antena itu, Casey berhasil menghubungi Laksamana Bates. Casey melaporkan bahwa Krill bekerja sama dengan William dan menjelaskan bahwa para pembajak sedang membangun sistem untuk meluncurkan rudal Tomahawk. Laksamana meminta Casey untuk berkoordinasi dengan tim penyerang yang akan datang dan bertahan di posisinya sampai mereka bertindak. Saya ingin Anda mengkoordinasikan upaya dengan kami, mengerti?
Jordan yang mendengar percakapan itu langsung menyadari bahwa Casey bukan juru masak biasa. Casey mengakui bahwa Casey memang bisa memasak, tapi lebih mahir dalam hal lain. Ia lalu menyuruh Jordan bersembunyi sementara Casey mendekati helikopter tempat para tentara bayaran berkumpul. Don is on the target. We're back under there. Di bagian lain dek kapal, William bertanya kepada Krill apa yang akan Krill lakukan dengan uang $200 juta. Krill menjawab bahwa Krill akan membeli kekuasaan politik. Casey membuat bahan peledak sederhana dengan cairan mudah terbakar dan sebuah granat. Para tentara bayaran melihatnya dan langsung melepaskan tembakan. Casey memutus kabel, terjun ke laut, dan helikopter itu pun meledak. Seseorang menemukan Jordan, dan Jordan berteriak ketakutan bahwa Jordan tidak tahu apa yang terjadi. Saat itu, Casey kembali dan langsung membunuh beberapa penyerang. Casey menyelamatkan Jordan, dan mereka berlari kembali ke dalam kapal untuk memasang perangkap. Ketika para pengejar mendekat, sebuah pintu jebakan meledak dan terbakar. William kesal dan mengeluh bahwa juru masak itu menjadi masalah yang tak kunjung selesai. Krill bilang, Krill punya rencana. Krill berniat mengaktifkan sistem penyiram di bagian depan kapal agar Casey terpaksa mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan orang-orang yang akan tenggelam. Saat Casey dan Jordan bergerak di dalam kapal, mereka mendengar ketukan dan kode Morse dari salah satu kompartemen yang tertutup. Casey menggunakan alat las untuk membuka pintu jebakan, lalu menendangnya keras ke dalam. Para pelaut yang terjebak di sana langsung merasa lega melihatnya. Casey menjelaskan situasi yang terjadi dan mempersenjatai mereka. Everybody, this is Jordan. Nice to see you. Alive, gentlemen. We're gonna jump. Becker, get your tools. Sementara itu, para pembajak mendeteksi lonjakan daya dan menyadari bahwa sistem senjata kapal akan non-aktif dalam waktu sekitar 30 menit. Krill lalu menyiarkan gambar-gambar banjir dan kekacauan ke seluruh kapal untuk mengintimidasi awak. Casey bersikeras bahwa mereka harus menyelamatkan orang-orang. Mereka memutuskan untuk memasang jebakan dan mulai melumpuhkan para penjaga di dekat haluan. Mereka juga mematikan aliran air ke sistem penyiram. Di tengah baku tembak, Laksamana Bates menelepon dan Jordan yang menjawab. Laksamana bertanya, siapa dia dan di mana Casey berada. Jordan melaporkan bahwa pertempuran sedang sengit. Bates sempat memarahi Casey karena melanggar perintah, tapi kemudian mengizinkan ia melakukan apapun yang diperlukan untuk membantu pasukan SEAL yang akan datang, lalu mengakhiri panggilan. Casey memimpin serangan cepat melintasi kapal, membunuh tentara bayaran untuk mencapai dek. Jordan menolak tinggal di belakang dan memilih ikut, dengan alasan Jordan akan lebih aman di dekat Casey. Keduanya terus maju, meski yang lain berteriak agar Jordan tetap di tempat. Pasukan SEAL sudah mendekat, dan Pete melihat kedatangan mereka. William memerintahkan serangan, tapi senjata kapal gagal berfungsi. Seluruh sistem kapal mati total. Para pembajak langsung menghubungi kapal selam mereka. Casey mendengar suara helikopter mendekat dan langsung memberitahu Jordan bahwa bantuan sudah datang. Namun harapan itu cepat pupus saat helikopter-helikopter tersebut hancur ditembak jatuh. Melihat kejadian itu, Laksamana Bates memutuskan bahwa serangan udara besar-besaran dari kapal induk Nimitz adalah satu-satunya pilihan yang tersisa. Di dalam kapal, William dan anak buahnya menemukan beberapa anggota tim mereka tewas. William berkata dengan suara keras bahwa mempekerjakan koki ini ternyata sepadan dengan harga berapapun. Sementara itu, para pembajak mulai mengerahkan rudal Tomahawk ke arah kapal selam. Jordan membantu Casey membongkar granat dan perlengkapan lain untuk membuat bom rakitan. Setelah itu, Casey melompat ke laut dan berenang dari Missouri menuju kapal selam. Saat sedang berenang, Casey terlihat oleh musuh dan langsung menjadi sasaran tembakan. Casey terus berenang di bawah hujan peluru. Casey sempat terkena serpihan jangkar, tapi berhasil mencapai kapal selam, menanam bom dan meledakkannya. Casey lalu berenang kembali dalam keadaan terluka. Ketika salah satu penyerang mengangkat senjata untuk menghabisinya, Jordan muncul dan menembak penyerang itu mati. William dan Krill segera tahu bahwa kapal selam mereka tidak bisa menyelam lagi. Krill bilang, Krill akan berusaha memperbaikinya, tapi William dengan nada mengancam bersumpah akan menyerang Hawaii. Pete melaporkan bahwa jaringan persenjataan kapal mengalami gangguan dan situasinya mulai terlihat tanpa harapan. William langsung mengambil senapan dan berusaha membangkitkan semangat anak buahnya. Casey dan Jordan berkumpul kembali dengan para pelaut yang sudah dibebaskan. Mereka mempelajari posisi kapal selam dan merencanakan serangan balasan. Casey memperhatikan bahwa meriam di dek utama masih memiliki peluru. Gunner's mate. Pete berhasil mengaktifkan kembali sistem persenjataan. Sambil William mengawasi dari kejauhan, Casey dan timnya buru-buru mengisi amunisi ke senjata-senjata besar. Serangan pertama mereka berupa tembakan suar yang membuat para pembajak waspada, tapi tidak menimbulkan kerusakan berarti. Mereka lalu menyesuaikan elevasi meriam dan menembakkan peluru sungguhan.
Tembakan pertama meleset. Para pembajak langsung panik dan memerintahkan penyelaman darurat. Casey dan timnya cepat mengisi ulang amunisi dan memperbaiki bidikan. 241 degrees. 204 degrees. Ronde berikutnya mengenai sasaran dengan tepat. William mulai kehilangan kendali dan mengoceh tentang kartun masa kecilnya. Anak buahnya bahkan mulai berbicara terbuka tentang rencana pengeboman Hawaii. William memerintahkan semua orang meninggalkan dek. Skranix! William melemparkan 2 kapak perang, lalu duduk menunggu benturan. Di pusat komando, mereka melaporkan kepada Laksamana Bates bahwa rudal-rudal tersebut akan mencapai Honolulu dalam waktu 24 menit. Bates segera memerintahkan pengerahan pesawat tempur Angkatan Laut dan Angkatan Udara dari Pearl Harbor. Dropping on Honolulu. Colonel Sarna. Sementara itu, para agen CIA diam-diam sepakat untuk menyalahkan seluruh kekacauan ini pada juru masak kapal. Casey menyuruh Jordan mengambil perangkat komunikasi. Jordan bersama seorang pelaut lain bergegas ke Skocie untuk mengambilnya. Di saat yang sama, Casey bertemu dengan lebih banyak tentara bayaran dan langsung terlibat pertarungan dengan mereka. Pada saat yang sama, jet-jet F-18 diluncurkan untuk mencegat rudal-rudal yang sudah meluncur. Casey berhasil masuk ke ruang perencanaan, tapi langsung berhadapan dengan William. William tersenyum dan bilang sudah lama sekali sejak mereka bertemu terakhir kali. Casey memanggilnya Tuan dengan dingin. William lalu menuntunnya berkeliling ruangan sambil menunjukkan bagaimana William telah menyabotase sistem peluncuran sehingga rudal Tomahawk tidak bisa dihentikan lagi. William mengaku masih memegang kuncinya, tapi gemboknya sudah rusak. Cara bicaranya naik turun antara kesombongan dan kegilaan. Behold, my You really think tired of coming up with last-minute death. Tiba-tiba Casey menyerang. Mereka bertarung menggunakan pisau dalam pertarungan jarak dekat yang sangat brutal. Keduanya sama-sama terampil, tapi Casey lebih unggul. William terpeleset, dan Casey berhasil merebut kuncinya. Di luar, salah satu jet F-18 berhasil menghancurkan rudal Tomahawk. Casey segera menghubungi Laksamana Bates. Laksamana memberitahu bahwa hanya tersisa 1 rudal lagi. Para petugas langsung mendiktekan kode pembatalan. Casey bergegas ke area peluncuran dan berhasil memasukkan kode tersebut. 6-0-0. Rudal terakhir hancur berkeping-keping beberapa detik sebelum mengenai sasaran. Semua orang di kapal dan pusat komando langsung bersorak gembira. Casey melihat pesawat-pesawat pengebom sedang mendekat dan buru-buru mengingatkan Laksamana Bates untuk membatalkan serangan udara. Laksamana langsung melakukannya. We did it, Case. Tak lama kemudian, para pelaut yang masih tersisa pun dibebaskan. Beberapa saat kemudian, di dek kapal, seorang dokter memeriksa luka-luka Casey. Casey bercanda bahwa Casey lebih takut pada jarum suntik daripada menghadapi pembajak. Para kru yang mendengarnya tertawa dan meminta Casey mendemonstrasikan salah satu gerakan silatnya. Akhirnya, kapal USS Missouri tiba di San Francisco. Para awak yang selamat berdiri tegak di dek, memberi penghormatan terakhir kepada rekan-rekan mereka yang gugur dalam pertempuran.